kecil, pikuk kota, ada istilah. Bukan cuma doa, tapi aksi nyata. Dengerin baik-baik. Hai. Di sudut kota umat berkumpul, gereja buka pintu kasih tak surut. Bukan sekadar kata manis di bibir, tapi tangan turun bantu yang getir. Bukan cuma duduk dan berdoa, tapi hadir nyata di tengah luka. Senyum tulus bantu yang papa, cinta Tuhan mengalir nyata terasa. Penanganan sosial paroki, kasih yang hidup, tangan terbuka walau dunia sempit. Ini iman bukan sekadar janji, Kristus hadir lewat aksi bukan mimpi. Bukan basa-basi, nyata di jalanan bukan cuma di liturgi. Setiap langkah jadi bukti, cinta itu kerja bukan cuma teori. Yang haus, yang lapar kita lihat, bukan lewat lensa tapi lewat niat. Dalam wajah mereka Tuhan bersinar, uluran tangan jadi suluh di malam yang liar. Tanpa pamrih, kasih diberi, gak nunggu kaya dulu baru berbagi. Satu bungkus nasi, satu senyum berarti jadi terang di lorong hari-hari sepi. Pelayanan sosial paroki, kasih yang hidup, tangan terbuka walau dunia sempit. Ini iman bukan sekadar janji, Kristus hadir lewat aksi bukan mimpi. Yo, bukan cuma kasih lalu pergi, tapi bangun lagi mereka berdiri. Empower bukan piti, bangun komunitas, kasih jadi identitas. Yang kecil yang dikesampingkan, Tuhan lihat mereka bukan cadangan. Kita hadir bukan pamer kekuatan, tapi jadi saluran berkat dan harapan. Pelayanan sosial paroki, jalan kasih, langkah kecil tapi dampaknya bersih. Bukan soal besar atau jumlah, tapi soal hati dan niat yang ramah. Yo, mari melayani. Bukan karena kita, tapi karena cinta. Diajar. Yo. Hujan, ganti ban. Itu apa? Gara-gara Fotonya tadi bisa jadi konten tuh. mana? Foto Oh iya. Ganti ban saudaraku ini. Ban sendiri. Ganti sendiri nih. Itu bannya di belakang itu. Ban serepnya, ban yang bocor itu ke belakang. Sudah kutambal. Hanya sendiri. Lagu untuk para jomblo tuh untuk Ivan dan aku. Yeah.
orang nggak akan nyangka kalau kita. Nah, kayak gini ini bagus nih pembuatannya. Di apa? Jakarta kita. Di bukit itu ada satu kafe namanya Bukit Sempu. Bagus sekali view-nya, Ivan. Dari situ kalau lihat ke bawah itu, lihat jalan tol, jalan ini kelihatan. Itu yang ada rumah-rumah di atas tuh. Ada kafe. Namanya Bukit. Udah lama nggak main sini. Oh ya, kemana? Dulu kalau ke Bromo kan mesti lewat sini. Oh iya, ini kalau ke Penajaan tuh lebih dekat dari sini. Nah, Ke lihat matahari itu lebih. Ini kayaknya dari Bromo, kayak tempatnya luar deh. Jalannya berkelok-kelok, tapi cuma ada dua. Woi, banku itu jatuh itu di belakang itu bunyinya. Bunyinya jatuh itu. jalur alternatif itu kan itu berapa? Nah, enggak jatuh dia tadi. Enggak, yang baru. Ini, Oke, gas. Lak. Kita mundur. Kok berhenti kenapa? Oh, itu ada mobil mogoknya di truk. 3M. Oh, ini kayaknya mau ada acara ini kayaknya. Iya. Ini banyak truk-truk yang bawa speaker ini. Kayak di atas ini ada lagi. Mau acara atau event gitu. Oh, ini. Koreknya. Nah. Oh iya itu. Truknya itu loh bagus-bagus kan? Nah, Tanyain Mas, nanti malam mah. oh. Oh, ini nih berjuta-juta uangnya nih. Oh, ini Iya, bisa beli mobil ini. awas. Tanyain. Nah. Loh, oh ganti. Oh, Hah. Oke, mari. Udah makan baru berdoa di video pula. Sama Antonius Meivan Sudianto. Nah, mobilnya belakangnya nggak ada ban. Nanti sampai sana aku pasang bannya. Tutupnya nanti baru dipasang di rumah. Terima kasih Moti. Oke, gas. Kotor. Kita ada di mana Mas Ivan? Ada di negeri antar berantah. Kita ada di Nongko Jajau. Nongko
Kok itu nangka kan? Nangka benar. Jajar itu berarti sejajar. Di sini banyak pohon nangka berarti dulu, zaman dulu. Ini pohon nangka. Iya. Kita menafsirkan sendiri. Gede lagi. Lewat sini bro. 500 meter lagi tujuan Anda ada di sebelah kiri. Sudah belok kanan, yo belok kanan kemana? Ini buntu kok suruh belok kanan. Aneh nih Mbak Google ini. Belok kanan. Setelah 50 meter belok kanan. Belok kanan kemana? Ngabur. Belok kanan ini di depan dari jurang ini suruh belok. Ngabur udah. Semoga bisa parkir dia. Oh, bukan ini. Masa itu? Sebelah ini sebelah kanan ini. Yang ini yang ada kantong. Oh ya ini. Yang ini punya orang gereja Katolik, Ignas namanya. Carmel Santiago. Santiago Bernabeu kayak Di. Halo. Halo Rahman. Kamu lihat nampakmu. Iya. Oh, sorry. Malam minggu keluar maksudnya begitu ya? Ada yang mampu enggak? Ya, yang pertama saya minta maaf dulu ya. Tadi ada 3 mobil yang saya salib, saya tidak tahu kalau itu mobilnya Bapak Ibu. Ada berapa divisi Pak Bu? Di bidang pelayanan ada berapa? Ada 6 seksi. Jadi kita nggak terlalu seksi-seksi amat ya, karena ada 6. Nah, saya buka PPK dulu. Kita berdoa sekarang, kita ambil sikap berdoa. Nah, masanya Pak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima selama perjalanan tadi. Biarkan hati kami tetap terarah kepada-Mu, karena kami ini anak-anak-Mu, dan kami dapat menerima segala berkat dari-Mu, karena Engkau yang memberikan segala dalam hidup kami. Saat ini kami hendak memulai acara rekoleksi hari ini sampai dengan esok petang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menerima materi dan dapat kami laksanakan di lingkungan kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santi Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja. Terima kasih berkat dalam. Oh ya, saya ingin mungkin ada yang belum mengenal pengurus Ketua bidang pelayanan kita ya. Kaget disebut pengurus, kaget ya. Ada yang tidak merasa mungkin ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lantunan lagu ya, supaya kita sebelum lagu. Oke, supaya konsentrasi tadi yang masih di dalam daftar atau itu biar mengendap ya. Kalau saya bilang dor gitu, Bapak tangannya ke atas. Dor gitu ya. Kemudian kalau saya bilang boom gitu, Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti terakhir pakai senjata otomatis dor 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 gitu. Dor 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 gitu ya. Oke? Baik. Dor. Dor. Boom. Iya.
sama dengan kami dan Romo Tinu di depan. Nanti jadi bodoh aku. Memberi semangat ya Romo ya. Mohon izin perkenalkan, saya Romo Tino CDD. Saya satu-satunya pastor CDD yang tinggal di luar komunitas CDD. Dari Bapak Uskup Malang ini, Romo Pepe ini selalu bilang CDD itu singkatan dari Kongregasi Discipulorum Diocesan. Jadi saya ini CDD yang berjubah projo. Para saudara Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama mohon izin, saya lebih muda dari Bapak Ibu. Saya juga lahir kemudian dari Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan sebagai yang lebih tahu dari Bapak Ibu atau yang lebih mengerti banyak hal soal pelayanan dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Saya sebenarnya menolak ini. Pak Purnomo ini saya berusaha menghindar ini. Ya kalau bisa enggak deh saya. Terus saya diteror Romo Eko Atmono sama Romo Fajar juga gitu. Tino kok ini kurang ajar sekali, diminta tolong nggak mau katanya. Ya karena diminta ya Romo Eko ya sudahlah. Bapak Ibu boleh berdiri dulu dong. Nah ini lagunya begini. Kabar gembira untuk kita semua. Hari ini kita ada rekoleksi, doa bersama, bermain pun bersama, kitab suci pun kita pelajari. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Kabar gembira untuk kita semua. Hari ini kita ada rekoleksi, doa bersama, bermain pun bersama, kitab suci pun kita pelajari. Oke, sambil tepuk tangan boleh. 1, 2, 3. Kabar gembira untuk kita semua. Hari ini kita ada rekoleksi, doa bersama, bermain pun bersama, kitab suci pun kita pelajari. Oke, sekarang pakai gerakannya. Perhatikan sini ya. Nyanyi dong biar aku semangat. 1, 2, 3. Kabar gembira untuk kita semua. Hari ini kita ada rekoleksi, doa bersama, bermain pun bersama, kitab suci pun kita pelajari. Oke kita adik-adik. Oke 1, 2, 3. Kabar gembira untuk kita semua. Hari ini kita ada rekoleksi, doa bersama, bermain pun bersama, kitab suci pun kita pelajari. Oke, kalau saya bilang tepuk 1, jawabannya tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, kita coba. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk 3, 2, 3, 1, sate. Karena ibu ini suka sate. Bu, sate babi di Malang ya dong. Aduh teman. Tepuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ini tahu lagu ini kan? Tahu kan? Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Senin.
Setelah Bu Joni siapa lagi? Ibu berapa Bu? Namanya siapa Bu? Bu Yani umur berapa? 70 kurang itu disebut glamor. Gerombolan lanjut umur. Di bawahnya Bu Yani siapa? Ibu berapa Bu? Oh berarti ibu ini OMG, OMG, oma-oma gaul. Kok senang dibilang oma gaul? Oke, sesi pertama ini kita akan melihat bersama tema tentang melayani dalam kesatuan. Lalu tema yang kedua nanti kasih yang menggerakkan. Ini yang sebenarnya kita sudah punya. Jadi rekoleksi berarti mengumpulkan kembali. Maka saya mengajak Bapak Ibu melihat hal-hal yang sederhana dan praktis ini. Karena ada orang PP di belakang ini biasanya ngebleng teman-teman. Pastor Paroki Ijen boleh keluar nggak? Ini yang pertama, Pak Pastor ini minta saya memberi sesi pertama judulnya membangun kesatuan dalam semangat pelayanan. Kamu boleh lebih lama di situ deh. Kamu cantik soalnya mengharap lebih lihat. Oke, kesatuan dalam seksi pelayanan berarti semua anggota bekerja dengan semangat sejiwa, saling melengkapi dan mendukung demi satu tujuan, menjadi tangan kasih Tuhan bagi umat yang menderita dan kekurangan. Jadi kita ini disebut seksi pelayanan. Pelayanan itu berarti harusnya mencakupi semua lini di gereja. Orang kalau jadi seksi liturgi atau merayakan bulan disebut apa? Ya saya melayani Tuhan Romo dengan cara ini. Orang kalau di gereja batu parkir disebut apa? Saya melayani Tuhan Romo dengan melayani jadi tukang parkir. Lalu orang kalau datang misa pagi setiap pagi jadi lektor dan seterusnya disebut pelayanan juga. Berarti seksi pelayanan ini sebenarnya adalah seksi yang paling seksi yang ada di DPP. Iya semua loh. Semua segala bentuk pengabdian kita di gereja itu disebut pelayanan. Apalagi kita yang secara khusus disebut pelayanan. Jadi pelayanan dalam kesatuan berarti kita semua bekerja bersama dalam semangat yang sama dengan tujuan yang sama. Tujuannya apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan nggak minta Bapak Ibu supaya jadi berkat. Tuhan cuma minta Bapak Ibu jadi saluran berkatnya. Kan lebih mudah kan? Ya, kita ini ibarat pipa yang mengalirkan air. Tuhan nggak minta kita jadi air itu. Airnya tetap dari Tuhan. Tentang dalam kesatuan, kita sebagai seksi pelayanan diharapkan itu punya kesamaan visi, tujuan, kesamaan hati, kesamaan jiwa. Tapi kita pasti mengalami tantangan. Tantangan yang pertama itu beban tugas sosial yang seringkali menimbulkan kelelahan dan frustasi. Yang melayani gereja ini gampang-gampang sulit. Ya, di satu sisi kita dipaksa untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, tapi di satu sisi, di sisi yang lain, kita sebagai manusia tidak bisa menyangkal kalau kita butuh makan juga. Benar nggak? Ya, nggak ada orang yang tiap hari di gereja walaupun pulang nggak mikir saya nanti makan apa. Anak saya nanti bayar SPP-nya bagaimana, uang arisan bulan depan bagaimana, bayar WIP bagaimana, bayar listrik bagaimana, kecuali saya dan Romo PP. Ya, tidur, bangun, berdoa, ada makan apa hari ini? Terima kasih Tuhan, berkat hari ini. Ya makanya jadi Romo. Nggak mikir SPP, nggak mikir arisan, nggak mikir istri, nggak mikir anak, enak itu. Mau pergi kemana-mana, pulang subuh pun nggak ada yang tanya. Ya, hanya kamu sama Tuhan aja yang tahu kamu kemana. Kalau bapak ini kalau sampai malam nongkrong sama teman di paroki saya itu biasanya ngumpul sama PU. Susah. Ya kita diminta supaya punya kerelaan hati melayani Tuhan, berbagi waktu untuk melayani Tuhan, tapi tidak munafik, kita butuh hidup juga. Kita butuh mencari nafkah untuk bisa makan dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satu tantangan. Maka di gereja itu paling banyak yang melayani itu pensiunan. Benar kan?
Ya, di seksi pelayanan ini lebih banyak ibu-ibu kayaknya. Kayaknya di surga di sana lebih banyak ibu-ibu deh. Biasanya ibu-ibu tuh kalau ditanya, kok yang bahasa Indonesia yang tepat, kata-kata kita haruslah kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang memberi motivasi atau semangat, bukan kata-kata yang mematahkan semangat juang orang. Oke, lalu kurang koordinasi. Ketua bidang pelayanan di paroki Leli siapa ya? Oh, Bu Yani ya. Ya, kadang-kadang koordinasi ini penting gitu. Ada anggota yang merasa tidak disapa, atau ada anggota yang cuek bebek. Di mana-mana ada. Orang-orang kayak gini ini mungkin harus didekati, harus diajak ngobrol. Nanti ibu kalau sudah ngajak nggak mau, membatinkan saja, ya Tuhan, dia ini saya panggil nggak mau, biar kamu aja yang panggil dia. Nanti langsung ke atas dia lagi. Nanti bilang aja sama orangnya, kamu di hatimu, amin. Nanti Pak Purnomo akan berubah. Percaya masuk. Siapapun begitu, ibu doakan aja dulu. Itu ada satu suster OCD. OCD itu Karmel, Ordo Karmel tak berkasut, dicelakai, dipacet. Pacet itu terawas dulu. Nah, suster itu bilang ke saya begitu, Romo, kalau Romo jengkel sama orang, Romo sulit mengendalikan marah, Romo membatinkan aja. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati Romo tino seperti hatimu. Romo akan jadi sabar pada waktu itu juga. Kalau ada orang yang tidak bisa diberitahu, orang yang keras kepala, orang yang susah diatur dan seterusnya, sebutlah doa itu juga. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah Romo Petrus prihatin seperti hatimu. Amin. Makanya Romo Petrus jadi pastor paroki Ijen itu. Nah ini, ada juga anggota yang merasa tugas yang dibagi tidak adil. Kok saya kebagian yang sulit terus ya? Saya kok di bagian yang kura-kura terus ya? Saya kok bagian yang sulit terus ya? Kok si ini kok yang enak aja ya? Ada juga yang merasa dimanfaatin. Oh, kita ini mau pelayanan memberi sembako untuk komunitas nama ini. Lalu dana yang diberikan Romo Eko Atmono itu sekian. Lalu kok hitung-hitungannya kurang. Karena saya yang bertanggung jawab di situ pakai duit saya. Tapi kok terus-terus ya? Wah, saya merasa dimanfaatin ini. Ada juga yang begitu. Ada juga orang yang justru memanfaatkan momen. Di gereja itu banyak sekali orang yang memanfaatkan momen itu untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Kalau kita tidak berkoordinasi dengan baik, maka sasaran atau tujuannya itu menjadi tidak jelas atau menjadi kabur. Dari seksi pelayanan ini, kalau dilakukan sungguh-sungguh, berkatnya 2 kali lipat. Tapi di seksi pelayanan ada kesempatan atau waktu bersama untuk berdoa bersama nggak Bu Yani? Nggak ada. Habis ini harus ada. Ya bisa minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ngumpul di rumah bapak ini, rumah ibu ini, kita berdoa bersama. Paus Fransiskus itu bilang, bekerjalah untuk apa yang Anda doakan dan berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan. Ya kita bekerja tapi kita nggak berdoa untuk apa yang kita kerjakan. Gimana? Berarti kan kurang lengkap kan? Paus Fransiskus bilang, bekerjalah untuk apa yang Anda doakan dan berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan. Dengan doa bersama, itu kita akan merasa diteguhkan. Hati kita yang keras ini bisa dilembutkan. Hati kita yang egois ini, itu. Kita rapat tuh situasinya nggak boleh formal-formal terus. Yang ringan-ringan aja. Situasinya yang menyenangkan dan yang santai. Itu akan membuat yang muda itu merasa diterima, yang tua itu tidak merasa dia lebih senior sama yang lebih muda. Itu bisa tercipta di suasana seperti itu. Lalu orang-orang yang tidak bisa berpendapat, yang merasa bahasa Indonesia-nya nggak sebaik orang lain, dia bisa ngomong di situ, dia bisa beri masukan, dia bisa beri ide. Lalu orang yang diberi gitu kan,
Oh gitu. Oh, jadi berarti orang-orang sini lebih suka yang di meja bundar itu ya? Konferensi meja bundar, yang depan meja pingpongnya Romo Hajar itu kan, yang kotak gini kan, iya kan? Oh, kalau kami Romo dekat Malang Kota 2 itu ada 5 paroki, Belimbing, Leli, Janti, Kesatria, dan Kayu Tanah. Kami kalau rapat di Leli, kami duduknya di depan Gua Maria itu ada kolam itu, duduk situ kita sambil merokok, sambil minum bir kita. Yang ketiga, pembagian tugas yang adil dan disepakati. Jadi bagi tugas harus adil. Oh si ini nih yang 16 tahun masih SMA. Kalau kasih tugas hari ini dia nggak bisa nih, dia masih kerja PR, dia masih les, dia masih ekstra. Itu harus diperhitungkan juga. Lalu, oh si ini yang kecil ini dikasih tanggung jawab ini. Oh kayaknya dia belum mampu. Itu juga harus dipikirkan. Harus adil. Orang yang nggak bisa nyopir dikasih tugas jadi sopir, nggak bisa dong. Nggak bisa. Orang yang jijian dikasih tugas untuk pergi ke Conggoran sana ketemu pengemis, nggak bisa juga. Jadi kalau membagi tugas ini harus dilihat dulu kualitas kapasitas, kemampuan dan kesediaannya orang. Dari waktu, tenaga, kemampuan itu semua harus. Jadi kalau saya ini buat acara untuk mahasiswa, lalu ekspektasi saya yang hadir hanya harus 100 orang, tapi yang datang orang 10, yang 10 itu juga berkah. Itu juga dilayani. Kita ada orang 75, tapi yang aktif orang 5, yang 5 itu berkah juga. Yang 5 itu berkah. Ya kadang kita manusia ini punya ekspektasi yang tinggi-tinggi. Ya kita sulit melihat karya Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hal yang kecil dan sederhana. Jadi kalau setelah ini di seksi pelayanan dari sekian banyak orang ini pasti ada yang hilang. Ya nggak apa-apa. Ada satu orang secara rohani. Kita ini jadi digoda untuk jadi sombong secara rohani. Kita lalu merasa kita ini lebih baik dari orang lain. Kita lalu merasa kita ini lebih suci dari orang lain. Kita lalu merasa kita ini lebih senior dan lebih tahu dari orang lain. Di banyak paroki di Dekenat Malang Kota 2 itu banyak teman-teman komunitas KTM itu tidak mau ikut lingkungan. Banyak teman-teman komunitas KTM itu tidak mau ikut paroki. Kenapa? Mereka merasa saya ikut KTM saya sudah lebih suci dari orang lain kok. Saya bisa berbahasa bro. Iya. Jadi mereka nggak mau ikut komunitas gereja manapun. Itu kan berarti sudah jadi sombong kan? Secara rohani kan, atau di tempat manapun di setiap paroki itu di pendalaman iman itu jadinya merasa lebih pintar secara teologi daripada orang lain, ya kan? Ketika di sharing kitab suci orang lain bercerita tentang pengalaman imannya dia dibantah, nggak gitu, nggak ada yang salah kok dengan pengalaman iman orang kan? Itu kan urusannya dia sama yang di atas kan? Ya kenapa kita harus mengomentari? Kita seringkali tergoda untuk menjadi sombong secara rohani. Kalau kita merasa, saya ini lebih baik dari si A, si B, saya ini lebih suci dari si A, si B, dan seterusnya. Maka tadi di awal saya berdiri ini saya bilang kan, Bapak Ibu mohon maaf, saya lahir kemudian dari Bapak Ibu, saya pengalaman lebih sedikit dari Bapak Ibu, saya tidak lebih tahu dari Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya. Ya saya takut, saya tergoda untuk jadi sombong nanti. Jadi dalam evaluasi itu tidak akan ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang takut untuk berpendapat. Ya, karena situasi yang kita ciptakan itu santai. Teks kitab sucinya ini, Efesus 4 ayat 3. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai dan sejahtera. Maknanya apa? Kesatuan bukan datang begitu saja, tetapi nggak mau aku sama itu. Iya, itu kenapa? Perasaan-perasaan itu muncul apa? Kita belum punya kasih. Kalau kita punya kasih, kita mau ditaruh di bagian mana saja, mau bekerja dengan siapa saja, berurusan sama siapa aja, kita akan terima dengan mantap.
Lalu kasih juga memberi kita hati dan telinga untuk mau mendengar. Saya senang Bapak Ibu ini mendengar saya dengan saksama ini. Dan tiap kali Bapak Ibu lihat HP itu saya gelisah berarti saya nggak didengar Tuhan. Tempelin saja mereka itu Tuhan. Ya, kalau kita punya hati, kita mau mendengar. Kita mau mendengar. Jadi kalau ada orang yang banyak omong, yang suka ngomong, caranya supaya dia cepat berhenti, kita diam aja. Oh iya. Atau ada orang yang suka marah-marah, kalau mau bersama kita marah-marah, diam saja, cepat selesai nanti. Kalau dia ngotot, kita ngotot, akan lama nanti. Ya, di jalan itu, kalau kita nggak ngotot, keserempet sama ibu-ibu kan selalu menang kan? Bener nggak? Iya, ibu-ibu itu raja jalanan ibu-ibu itu. Iya, dan lawan ke mama. Nah, ngotot, nanti ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Sudah belok itu kita ambil nabrak, kita turun dari mobil atau dari motor, dimaki-maki. Kamu tuh gini. Kalau kita melawan, bakal panjang urusannya. Ya biar kita ini yang benar. Kalau diomongin, ya bu, enggak. Itu cepat selesai. Ya sudah, nggak usah ngomong sama kamu. Pergi dia kan? Iya. Daripada suara apapun. Kadang diam itu berbicara lebih kuat daripada suara kita waktu marah dan teriak-teriak. Mendengar. Lalu mengalah. Ini mengalah ini sulit ini. Mengalah. Ya kita kan manusia kan pengen selalu lebih dari orang lain kan. Jadi komunitas ini dalam obrolan Bapak Ibu sebagai sama resepsionis itu bilang, sudah dibayar. Sama siapa? Sama Bapak yang sana. Terus saya datangi, Pak, kenapa kami dibayar? Katanya, enggak, saya tuh berbelas kasih kepada kalian. Saya bayar. Terus saya bilang, wah berarti tampaknya kita gembel sekali. Bukan, ada yang mau bayar kan? Ya, bukan orang Katolik kok, ibu pakai jilbab kok. Berarti tampaknya kita ini. Tapi untungnya dia baik kan. Terima kasih Tuhan. Lalu kecewa. Kalau tidak ada kasih, kita ini gampang kecewa. Kadang kita ini sudah berjibaku. Kita ini belum ngasih sungguh-sungguh. Banyak orang-orang yang kayak gitu. Orang yang ditolong, lalu jadi bencana. Orang yang kepadanya kita beri telinga untuk mendengar, lalu cerita tentang kita kasih ini, banyak. Tapi kalau kita kecewa, kita ini belum punya yang namanya kasih. Nah, Yesus sendiri menunjukkan kasih dalam pelayanan kepada orang miskin, sakit dan tersisi. Di komunitas kita ini pasti ada orang yang sering diasingkan oleh kita. Ada kan? Ada nggak? Tidak ada. Di komunitas seksi pelayanan ini ada orang yang kalau bisa ini yang dilakukan oleh Romo Louis Agus Purnomo adalah orang-orang yang bermasalah itu adalah orang-orang yang justru dirangkul dan ditolong. Itu Romo Agus itu yang saya salut sama dia itu adalah orang-orang yang bermasalah itu justru orang-orang yang dirangkul dan ditolong. Aksi sosial itu berat. Tapi Romo Agus itu merangkul mereka, membuat mereka kembali. Romo Agus itu bilang, semua orang itu pernah salah kok, semua orang bisa salah kok. Semua orang yang namanya tulis di kitab suci itu adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. Tapi mereka menemukan jalan untuk kembali ke gereja. Kita berdua pastornya, kita harus menolong mereka untuk kembali. Ayo kita tolong mereka. Ayo kita datangi mereka. Ayo kita ajak ngobrol. Tapi jangan pernah sebut kesalahan mereka. Itu yang dilakukan orang. Ya barangkali di komunitas kita ada orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang karena keteledorannya lalu berbuat salah, atau orang-orang yang mulutnya nggak bisa difilter lalu kita tersakiti. Orang-orang yang pernah buat salah, dan mereka ini nggak boleh dikucilkan, mereka ini tidak boleh disingkirkan, tapi mereka ini perlu ditolong, harus ditolong. Apapun yang ada di depan mata, itu doa yang benar. Ya, kita kan selalu berpikir supaya keadaan kita diubah sama Tuhan kan? Ya kan? Apa bedanya Tuhan sama pembantu kita kalau kita? Ya kan? Kita mendikte Tuhan dong.
Ada yang muda itu mahasiswa itu saya tanya, kamu kalau berdoa minta jodoh doa apa? Tuhan, kalau dia jodoh saya dekatkanlah pada saya. Kalau dia bukan jodoh saya, semoga nggak ada jodoh yang lain buat dia selain saya. Amin. Kamu kok maksa ya? Jangan ditiru ya. Tuhan, kalau dia jodoh saya dekatkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya, semoga nggak ada jodoh yang lain buat dia selain saya. Aduh, kamu ini memohon kok maksa ya, bro. Itu kita berdoa bukan supaya Tuhan mengubah keadaan kita, tapi pertama-tama supaya diri kita, hidup kita ini diubah untuk menghadapi keadaan apapun itu. Itu doa yang sesungguhnya. Nah, ini orang yang tersisi. Orang yang tersisi itu di komunitas ini adalah orang yang tidak boleh dijauhi. Orang yang melakukan kesalahan komunitas ini bukan orang yang harus dijauhi atau dihakimi, tapi orang yang harus ditolong, orang yang harus dirangkul. Cara menolong mereka yang paling baik dan paling besar itu adalah dengan mendoakan. Ya kalau Tuhan nggak bisa mengubah dia, biar aja kita yang diubah. Tuhan, kalau kamu nggak bisa mengubah Pak Erwin menjadi seperti apa yang saya mau, biar aja saya yang diubah supaya bisa menerima kekurangan dan kelemahannya dia. Gitu. Ya barangkali orang itu adalah alat yang Tuhan pakai supaya saya diubah. Benar apa enggak? Kok iya aja? Nah, Romo Tino. Ya. Terima kasih Romo, membuka mata hati kami semua, membuka telinga, membuka mata hati dan pikiran ya. Memang dalam pelayanan itu seperti itulah, karena kita ini banyak kepala, tetapi kita juga harus bersatu di dalam hati kita. Oke, baik, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan. Satu pertanyaan, satu hadiah ya Pak Kurnia. oke. Satu hadiah. Kalau nggak ada yang tanya, hadiahnya buat aku. Kalau nggak ada yang tanya, adanya buat Romo nih. Iya, Romo. Bersihnya enak, bisa buka. Saya mau tanya Romo. Ibu namanya siapa Ibu? Saya Bu Joko. Bu Joko suaminya Pak Joko. Kalau karakternya itu keras Romo. Dari dia kecil sampai besar juga keras gitu ya. Dia tidak mau mendengarkan orang ngomong apa aja gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Kasih tahu dong, spill dikit-dikit. Spill itu apa ya? Spill, aduh Tuhan, spill itu apa? Oh, bocoran. Enggak di sini Romo. Oh, nggak di sini. Di negeri yang jauh sekali, di paroki yang jauh. Di lingkungan saya. Oh, jadi kalau ada orang yang keras kepala yang saya lakukan apa ya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, Suster Carmel Rubia OCD yang di Pacet Terawas itu pernah bilang ke saya, Romo Tino, kalau kamu pengen marah, ada orang yang bikin kamu marah, kamu berdoa dalam hati. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati Romo Tino seperti hatimu. Kamu doakan itu ulang-ulang dalam hatimu. Nanti kamu akan jadi lebih sabar. Kalau kamu pengen orang itu diubah, kamu bilang sama Yesus, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati Ivan seperti hatimu. Amin. Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Itu, ibu bisa melakukan itu. Atau yang kedua, mungkin cara pandang ibu tentang keadaan ini perlu diubah kayaknya. Ya bisa jadi orang yang keras kepala ini adalah Tuhan yang alat yang Tuhan pakai supaya saya jadi lebih sabar. Mungkin orang ini adalah alat yang Tuhan pakai supaya saya jadi lebih rendah hati. Mungkin orang ini adalah alat yang Tuhan pakai supaya saya ini terbuka dan rendah hati untuk mendoakan dia. Ibu bisa merubah sudut pandang atau cara pandang ibu tentang orang ini. Ya barangkali orang ini adalah, justru orang ini adalah alat yang Tuhan pakai supaya saya diubah untuk menjadi sesuatu yang lain. Itu ya. Terima kasih Romo. Lalu prinsipnya begini, prinsipnya Bapak Ibu prinsipnya begini. Semua omongan saya tadi, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa itu hal yang baik dan harus dilakukan, lakukanlah dengan sukacita dan dengan semangat. Tapi kalau merasa ini nggak penting ya, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Ya, saya itu prinsipnya begitu. Lalu tidak semua omongan saya ini hal yang wajib untuk dilakukan. Ya pada akhirnya yang bertanggung jawab dan menjalankan Bapak Ibu sendiri. Semua orang yang datang kepada saya atau bertanya kepada saya itu jawaban saya. Prinsipnya dua.
Gak semua omongan saya ini adalah hal yang wajib kamu lakukan atau kamu aminkan. Kalau mau lakukan silakan, kalau enggak juga silakan. Yang bertanggung jawab kamu kok, bukan saya. Ya gitu Bu ya. Sama-sama Bu Joko. Ya gini loh, Romo tadi di situ kalau mengadakan rapat yang santai. Kami mengadakan rapat bidang pelayanan di Kabupaten. Supaya santai dan tidak duduk di bundar kursi yang di aula rumah saya, dan saya sudah beritahu bahwa kita rapat ini enak-enakan santai gitu loh. Tapi beberapa kali rapat kok sedikit sekali yang hadir. Bagaimana supaya para pengurus ini hadir? Ya mungkin ada kegiatan pas tapi sepi. Rapat itu cuma 5 orang, seorang gitu namanya. Caranya. Iya. Ini jawabannya gampang-gampang susah ya. Yang pertama, saya ini tidak tahu situasi konkret di Leli itu kayak apa. Kalau ibu yang bertanya adalah Rika, seksi pelayanan para keblimbing, saya tahu situasi konkretnya, saya akan bisa menjawab dengan detail. Oh, gini loh caranya. Jadi yang pertama, saya ini nggak tahu situasi konkret yang terjadi di paroki Leli seperti apa ya. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban yang runtut dan jelas supaya ibu bisa lakukannya. Mungkin cara yang baik adalah mungkin berembuk dulu sama yang lain untuk memutuskan tanggalnya itu di grup WA itu ya kita sharing dulu. Saya punya opsi tanggal ini. Bapak Ibu bisanya kapan? Ayo kita buat polling WA. Yang setuju tanggal ini. Di WA kan bisa buat polling kan? Tahu caranya? Nanti yang muda-muda disuruh ajar. Nah, kita buat polling misalnya tanggal ini. Bisa. Kadang kita itu harus memberi ruang untuk orang sebagai pemimpin, kita harus memberi ruang untuk orang berpendapat. Tapi nggak boleh terus-terus. Nanti kita ini nggak punya pendirian dan tidak jadi pemimpin yang justru dipermainkan orang. Kadang-kadang kita harus memutuskan sendiri, nggak perlu lempar. Ya, tapi kadang-kadang juga kita harus diskusi tanggalnya, temanya apa, tempatnya di mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya pakai cara yang tadi aja Bu. Kalau kamu saya panggil nggak mau biar aja Tuhan. Nggak gitu. Ya maksud saya gini, orang itu tidak mau datang itu mungkin yang salah ini bukan di mereka, mungkin di saya sebagai ketua. Coba ibu lihat ke diri ibu dulu. Kira-kira saya ini hal yang kurang menarik yang saya lakukan apa ya? Atau kekeliruan saya apa ya sebagai pemimpin? Yang membuat orang itu malas datang ke rapat, yang membuat orang itu enggan untuk beri saran dan masukan. Kira-kira saya sebagai pemimpin ini kelirunya apa ya? Mungkin jangan melulu soal mereka, tapi saya nggak menyalahkan ibu ya. Saya memberi saran aja. Ya mungkin saya ini kayaknya apa ya? Jangan-jangan di saya ya kayaknya. Jangan-jangan di saya. Nah, itu. Jadi yang pertama, tentukanlah tanggal yang disepakati bersama. Lalu yang kedua adalah evaluasi diri sendiri dulu. Jangan-jangan yang keliru itu di saya, bukan di mereka. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga supaya mereka bisa memberi saran dan masukan itu pendekatan personal. Pendekatan personal Bu. Jadi dekati satu-satu, diajak ngobrol dengan cara ibu, diajak ngobrol satu-satu. Ya kadang orang itu ketika didatangi, diajak ngobrol secara pribadi empat mata itu lebih bisa mengerti, lebih bisa mendengar, dan lebih bisa menerima daripada diomongkan di forum resmi itu. Kadang orang itu ngobrol ke Romo itu ketika gini, Romo itu kalau pengakuan dosa itu ada orang yang satu kali pengakuan dosa itu bisa 1 jam. Ya berarti kan ya nggak boleh marah. Berarti kan dia ini orang yang lebih nyaman kalau ngomongnya 4 mata kan. Ya barangkali ada di komunitas ini orang yang tipenya kayak gitu. Ya kasih dia ruang. Kita beri ruang, ciptakanlah ruang supaya mereka itu bisa berbicara dengan kita 4 mata. Mungkin saya tidak tahu situasi konkretnya di sana Bu ya. Jadi itu 3 hal sederhana yang mungkin
mungkin bisa dicoba. Karena sekali lagi saya tidak tahu konkretnya di Bali itu seperti apa ya. Masih ya, jangan tanya lagi ya, cukup Bu. Ya Bapak, gimana ya? Romo, saya ini ada pertanyaan dan sharing. Pertanyaannya itu mengenai gini. Setiap awal tahun itu kan pasti kami mengajukan program kerja. Itu harapan saya dari awal saya menjabat itu, saya ini bisa merangkum kemauan dari bawah. Tapi ternyata kenyataannya tidak pernah terjadi, Romo. Kok mesti mereka tuh gini? Terus yang menurut Pak Kur baik, kami laksanakan. Nah itu gimana ya caranya supaya mereka itu mau terbuka? Padahal saya sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Silakan mau tulis monggo, mau ngechat monggo. Yang penting saya itu terima ide dari mereka. Bukan idenya dari saya. Karena kalau dibalik nanti, itu kan idenya Pak Pur ya, Pak Pur aja yang laksanakan. Nah itu loh Romo, itu yang pertama. Terus yang mengenai sharing ini gini. Selama saya melayani di bidang pelayanan, itu ada 2 jenis umat menurut saya sih. Yang pertama itu diajak, dikenalkan, tertarik, bergabung. Tapi tipe kedua beda, dipaksa, tahu, cocok, bergabung. Nah kalau menghadapi situasi yang kedua ini, kalau menurut Romo yang tadi di layar, ikhlas, terus namanya kerelaan, ini jadinya bertentangan dong. Tapi kalau nggak ada karena kejadian keterpaksaan itu, dia tidak bisa membuka mata hatinya juga gitu. Nah, menurut Romo gimana? Oke, yang pertama itu ya barangkali teman-teman di komunitas pelayanan ini adalah orang-orang yang seperti saya. Mungkin saya nggak tahu, orang yang diajak mikir malas kok. Sudah Bapak aja deh mikir, kami ikut. Nah, barangkali benar kan? Ibu ini kita paling kencang ya. Ya barangkali mereka ini kayak gitu loh. Jadi ditanya aja, mereka ini tipenya kayak saya atau enggak? Tanyain, kalian ini kayak Romo Tino ya, diajak mikir nggak mau. Kalau gitu ya sudah, saya mikirkan sendiri. Bilang aja sama mereka, jujur. Nah, tapi kalau mereka bilang enggak, kami nggak kayak Romo Tino, ya kalau gitu idenya apa? Ayo kita diskusi, gitu aja caranya. Nah, ya barangkali mereka ini sama kayak saya. Ya kalau diajak mikir, Romo Ardi bilang, Pastor Tino ini Romo Anang sama Romo Ardi itu manggil saya pastor karena saya orang timur kan. Pastor, ini ada ini. Idenya pastor apa? Enggak Romo, itu aja Romo. Ini Romo ini gini. Romo nanti yang tentukan jadwal pelayanan Romo di sini. Oke. Nanti kalau tentukan jadwal itu saya tuh milih, saya nggak mau milih sendiri. Saya suruh mereka. Pastor, ini listnya ini ya, tanggalnya ini ya. Pastor mau milih yang mana? Ini. Romo Anang mau milih yang mana? Ini Bang, aku milih ini ya. Terus Romo Tino yang ini. Ya aku terima aja aku nih. Sudah yang mana gitu. Barangkali mereka ini, teman-teman ini adalah orang yang tipenya seperti saya, disuruh mikir nggak mau. Tanyain sama mereka. Kalian ini, teman-teman ini, Bapak Ibu yang terkasih dan terhormat, Bapak Ibu ini tipenya seperti Romo Tino atau enggak? Oh enggak, kan enggak gitu. Nah kalau gitu idenya apa? Ayo, bareng-bareng. Balik lagi aja ke mereka. Lalu yang kedua itu ada 2-3 orang. Yang pertama orang yang memang niat melayani, yang kedua orang yang dipaksa, yang dipaksa dan kemudian mau melayani dengan hati. Nah, kata kuncinya adalah Pak Purnomo harus percaya proses. Semua orang itu bisa berubah. Membatinkan saja yang baik-baik. Ya, itu ada satu buku namanya The Power of Knowledge, kekuatan pikiran. Di buku itu dikatakan bahwa setiap kali kita berpikir negatif tentang segala sesuatu, semesta akan mengabulkan yang negatif itu. Tapi kenapa kita nggak mau berpikir yang baik-baik aja supaya semesta ini mengabulkan yang baik-baik saja? Nanti kalau ada yang bilang, wah orang parokial ini, orang pelayanan ini kaya raya ya, amin. Bilang amin aja, biar Tuhan mengabulkan jadi kaya lagi. Ya. Tapi kalau ada yang bilang, Romo Tino ini ganteng ya, aku nggak bisa amin, kayaknya nggak bisa diubah ya. Romo Tino ini ganteng itu, namanya cakep ya. Aku mau jawab amin nih, rasa-rasanya nggak bisa diubah ya sudah lah. Aku bilang enggak. Ya percaya proses. Semua orang bisa berubah dan bisa diubah. Tidak ada
tidak ada luka yang terlalu dalam yang nggak bisa disembuhkan sama Tuhan. Tidak ada orang yang pergi terlalu jauh yang tidak bisa dikembalikan sama Tuhan. Tidak ada orang yang jatuh terlalu dalam yang tidak bisa ditarik kembali sama Tuhan. Percaya proses. Percaya proses itu ya. Oke, cukup ya? Masih ada lagi? Martin. Pak Martin dari NTT juga? Ya, saya Sumbar. Oh, NTT. Nanti Tuhan tolong. Betul. Bapak Ibu, dalam GDI Bergeser banyak pelayanan yang kita lakukan bersama-sama, baik pelayanan dalam gereja maupun dalam pelayanan lembaga sosial. Sebelumnya saya minta maaf karena dari semua Bapak Ibu beda sendiri lagu saya. Kenapa saya beda? Saya bukan bidang pelayanan dalam di gereja ini, saya bidang perawatan. Kebetulan dalam bidang pelayanan dari lingkungan saya tidak sih saya diputus. Jadi saya sampai di gereja ini tadi kok semuanya pakai baju hitam, saya beda sendiri. Jadi Bapak Ibu, walaupun beda baju saya tapi pelayanan sama. Romo yang saya ditanyakan, kebetulan saya dulu bekerja di sebuah yayasan sosial. Saya punya teman kerja gitu, ya seperti yang Bu Joko bilang, karakternya keras orangnya, keras, dan dia seorang buder gitu. Suatu saat kan punya kesalahpahaman bersama gitu, terus saya minta maaf kepada teman kerja saya tadi itu. Dia jawab mengatakan bilang tidak ada maaf bagimu di sana. Terus jawabnya hati-hati, nanti begitu sendiri. Tapi saya tidak jawab Romo, saya diam saja. Jawabannya gampang-gampang susah. Saya menentukan sesuatu. Dan 141 itu doa mohon kesabaran, 143 itu doa mohon kerendahan hati. Itu kata-katanya bagus sekali. Ya, supaya saya sabar ketika saya tidak dapat terima kasih, supaya saya sabar ketika saya coba dilihat Pak Purnomo, dibacakan kata-katanya. Ada mic-nya? Oh ini. Minta tolong. Pak Purnomo baca nomor 141 dan 143. Doa kerendahan hati. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah doa ini. Doa Santo Fransiskus Assisi. Lalu saya ini Santo Pelindung saya Agustinus. Setiap hari saya mendoakan ini. Ini doa salah satu doa yang didoakan Agustinus. Ya, Tuhan bernapaslah dalam diriku ya Roh Kudus supaya saya memikirkan apa yang suci, supaya saya ini nggak overthinking terus, supaya saya mikir yang baik-baik aja, supaya saya punya afirmasi yang positif bukan negatif, supaya dengan afirmasi saya yang positif ini semesta mengabulkan yang baik-baik aja dalam hidup saya. Orang Tino ini banyak uang, amin. Orang Tino ini umur panjang, amin. Orang Tino jadi uskup, amin aja. Ya kan baik kan? Iya kan? Ya. Orang Tino ini disukai banyak orang, amin. Nah ini, doronglah aku ya Roh Kudus supaya saya melakukan apa yang suci. Jadi saya mikir, saya sudah mikirin baik, apa yang baik saya pikirkan itu saya lakukan. Lalu yang ketiga, tariklah saya ya Roh Kudus supaya saya mencintai apa yang suci, apa yang baik. Jadi saya berpikir yang baik, saya melakukan yang baik yang saya lakukan itu saya lakukan dengan cinta. Jadi nggak setengah-tengah, saya melakukan dengan cinta. Lalu kuatkanlah aku ya Roh Kudus supaya saya memelihara apa yang suci. Kalau saya sudah melakukan dengan cinta, dalam perjalanan waktu saya akan tergoda untuk jatuh lagi. Saya akan tergoda untuk meninggalkan apa yang baik itu. Tapi dengan saya dikuatkan Roh Kudus, apa yang baik itu dipelihara. Saya akan berusaha memeliharanya. Saya ini diberi kewajiban atau diberi tanggung jawab atau kesempatan melayani Tuhan lewat seksi pelayanan di paroki atau lingkungan.
Ya, kerelaan saya itu kan sesuatu yang baik kan. Dengan pertolongan Roh Kudus saya akan memelihara itu dengan baik. Lalu ini, jagalah aku ya Roh Kudus supaya saya tidak pernah kehilangan apa yang suci. Jadi apa yang sudah baik yang saya sudah punya ini, meskipun saya dirasani orang, saya dibenci sama orang, saya disakiti sama orang, saya dijahati sama orang, saya dikhianati sama orang, bahkan oleh sahabat saya sendiri, saya tidak jadi benci dia, saya tidak berubah jadi jahat karena dia jahat sama aku, saya tetap baik kok. Kenapa? Saya dijaga oleh Roh Kudus. Jadi kalau Pak Martin mau di foto ini, bagus sekali doa ini. Supaya saya berpikir yang baik, supaya saya melakukan apa yang baik yang saya pikirkan itu,